Yang saya hormati Prof. Taruna selaku Ketua BPOM dan seluruh deputi dari Badan BPOM, dan terima kasih kepada influencer-influencer yang telah hadir pada acara hari ini. Yang ingin saya tanyakan dan untuk saran masukan, pertama Prof tadi Prof sudah menyinggung tentang produk-produk racikan-racikan yang tadi Prof juga katakan kalau seandainya memang mau dijual secara massal lebih baik dibepomkan. Nah itu memang sebuah hal yang bisa menjadi ditertibkan Prof di masyarakat. Tetapi itu juga menjadi sebuah hal yang bisa disalahgunakan Prof. Waktu itu saya dan sejawat saya Dr. Richard sama Dr. Ekles, kami banyak sekali menemukan produk-produk yang memang sudah BPOM, isinya hidroquinone, tretinoin, dan steroid, tapi malah karena dia berlindung dengan seakan-akan udah BPOM, bukan racikan lagi, bukan etiket biru, tapi dijual secara bebas Prof. Dijualnya di reseller-reseller dengan alibinya ini kan sudah BPOM. Kalau sebelumnya ceritanya racikan udah nggak boleh jual secara bebas, nah ini udah dibepomkan, jadi otomatis aman nih kayak gitu. Jadi mulai mau mengelabui Prof. Jadi itu sebuah masukan supaya BPOM juga tahu hal-hal yang mereka buat abu-abu nih di masyarakat. Jadi mulai diabu-abukan seperti itu Prof. Kedua, kalau ini saya sebuah pertanyaan Prof dengan yang terjadi di masyarakat, saya tidak mau membahas brand ataupun apa. Yang saya tanyakan, terkadang Prof saya pengen memberikan apresiasi dulu Prof atas kinerjanya BPOM, apalagi semenjak Prof menjadi ketua BPOM 2-3 bulan ini sangat cepat tanggap sekali, boleh tepuk tangan. Itu saya akuin, ketika aduan masyarakat sampai di BPOM itu sangat cepat sekali tanggapan BPOM untuk pergerakannya, sangat berbeda sekali dengan beberapa sebelum adanya Prof. Taruna itu yang mungkin ada pergerakannya tapi mungkin tidak terlihat apa yang dilakukan. Tapi dengan kehadiran Prof. Taruna kita sudah lihat ya, dengan kemarin ada pengumuman dari BPOM sampai 2-3 kali, berapa puluh sampai berapa totalnya 100 lebih brand-brand skincare yang BPOM tertibkan. Itu berarti menunjukkan memang seperti Prof katakan 100 hari kerjanya itu terlihat sekali. Itu saya apresiasi sekali. Nah Prof, pertanyaan saya, bagaimana dengan seandainya saya nggak mau nyebut banyak, ada beberapa misalnya oknum brand yang sudah berapa kali BPOM sudah umumkan berkali-kali, bukan 1 kali 2 kali. Kalau saya anggap 1 kali teguran wajar, 2 kali 3 kali, apalagi kami pelaku bisnis skincare pasti tidak lepas dari kesalahan. Tapi sudah mungkin lebih dari 3 kali, berkali-kali, bahkan sudah di media nasional, media cetak, media online sudah mengumumkan, BPOM sudah mengumumkan, bahkan polisi pun sudah menindaklanjuti, tapi masih terus berlaku, terus dia melakukan seperti itu lagi. Kalau seandainya mengatakan kalau seandainya produknya cuma misleading, misinformasi, otomatis itu kan bukan barang berbahaya ya Prof. Itu di luar kuasanya kami ini semua. Tapi kalau ini barang berbahaya yang bisa isi kandungannya merkuri, itu bagaimana Prof? Karena ini berulang-ulang. Bagaimana tindakan BPOM yang seperti tadi katakan BPOM sudah ada tindakan, tapi untuk brand-brand yang berulang-ulang lebih dari 3 terus aja ya. Benar, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya tadi Dr. Oki ya, produk racikan. Kita paham bahwa selama ini kita buktikan bahwa 200 berapa yang kita bermasalah, 282 iya ya selama tahun lalu, kemudian ada 91 yang lanjut ke proses hukum. Itu menunjukkan bahwa teman-teman di Badan POM serius betul untuk menindaki apapun yang akan terjadi dari laporan masyarakat. Dan memang pada umumnya yang 282 itu adalah hasil penindakan dari masyarakat awalnya. Laporan masyarakat melapor ke kami gerak cepat dan kami tindaki. 90% lebih semua masyarakat yang melapor itu kita tindaki. Makanya teman-teman di khususnya ke Deputi 2 yang tanggung jawab
tanya Pak Kasuri, saya biasa SMS dia sekaligus tes jam 3 malam. Mumpung kepala badannya masih jet lag, tidak bisa tidur di malam, ya digangguin. Iya kan? Karena hobi saya kan awalnya di Amerika, jadi sekarang ini masih penyesuaian hidup, jadi tidurnya kurang. Daripada tidur untuk tidur saja kita paksa, kita kerjakan. Kalau bisa kerja 24 jam, kita kerja serius Bapak-Bapak untuk bagaimana menanggapi laporan dari masyarakat. Kita juga langsung bertindak menghubungi Kementerian Komunikasi dan Digital. Bapak tahu, laporan terbanyak lembaga negara untuk tahun kemarin adalah dari Badan POM. Itu diakui oleh Menteri Media. Karena kenapa? Kita mau bertindak cepat. Kalau beliau tidak bertindak, kita datangi ya. Kita serius betul menanggapi apa yang menjadi laporan masyarakat. Jadi itu fakta yang kami tunjukkan, Dr. Oki. Kemudian yang kedua, dalam 100 hari kerja ini tentu ada beberapa hal juga yang belum tuntas kami lakukan. Tapi yang jelas kami cuma mau katakan bahwa kita mau bertindak tegas. Nah, hubungannya dengan beberapa produk yang selama ini sudah mendapat nomor izin edar dari Badan POM. Kemudian karena dia ingin membuat khasiat yang lebih bagus ditambahin di luar, jadi seperti abu-abu. Sebetulnya tidak abu-abu, aturannya jelas. Kalau mau, ini kan hubungannya antara etiket biru dan etiket biru itu dianggap abu-abu, kan intinya di situ. Kalau dia melakukan mendapat izin edar kosmetik, dia tidak boleh melakukan penambahan komponen. Kalau dia melakukan penambahan komponen, wajib hukumnya, bukan sunnah, wajib hukumnya meregister balik atau menambah ini supaya dia dapat nomor izin edar baru. Jadi kalau misalnya sebelumnya tidak ada merkuri, ya kan? Nah, yang dia laporkan ke kami, kan proses mendapat nomor izin edar kan tidak mudah. Setelah dia dapat nomor izin edar di luar, dia sampaikan, dia tambah-tambahin, kemudian dia jual, itu melanggar hukum. Nah, kalau proses pelanggaran hukum ya kita bisa tindak. Itulah yang bagian yang dokter sebutkan tadi dari 282 itu. Nah, tingkatannya untuk masuk ke pro justisia, kalau sudah ada yang dirugikan, itu standar. Jadi kalau mau ditanya dari 282 kok cuma 91 yang masuk pro justisia? Karena kan sanksi yang kita bisa berikan mulai dari sanksi administrasi. Biasa kita ingatkan, walaupun tidak wajib kita ingatkan. Kalau bisa kita langsung cabut ya, tapi kan kita ingin pelaku usaha ini saja. Kalau sudah 2-3 kali dia berbuat begitu, kita cabut. Kalau kita cabut, pantas tetap dipasarkan, berarti kan ada masalah. Ada yang diberikan akan masuk ke produksi ya. Begitu tingkatannya kita lakukan, dan kita sudah bertindak tahun lalu saja itu 91 yang naik kelas dari cuma administrasi menjadi pro justisia, dan pro justisia bisa naik pada tingkatan kita bisa menjalankan kalau selain aturan-aturan yang sangat ketat itu, karena di aturan dari peraturan pemerintah yang nomor 24, kemudian juga dari undang-undang kesehatan itu secara tegas sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan undang-undang tersebut bisa dihukum hukumannya tidak main-main, 12 tahun penjara atau denda 5 miliar. Jadi kita terima kasih, kita sudah tidak lanjuti Dr. Oki, dan kita berharap kolaborasi kita tetap jalan ya. Baik. Kemudian